Pernah nggak sih kamu ngerasa udah niat banget berubah, tapi tetap aja terjebak di siklus yang sama? Kayak, udah bilang mau tidur lebih cepat, tapi malah begadang scroll TikTok. Atau udah janji ke diri sendiri buat produktif hari ini. Ujung-ujungnya malah rebahan sambil nonton YouTube 3 jam. Melalui buku Rewire karya Richard O'Connor, hari ini kita bakal bahas kenapa kita sering banget melawan diri sendiri. Dan yang lebih penting, gimana caranya ngelatih ulang otak kita supaya nggak lagi jadi musuh terbesar buat diri sendiri. Salah satu hal paling penting yang dibahas di awal buku Rewire adalah kenyataan bahwa sebenarnya dalam kepala kita tuh seolah-olah ada dua versi otak yang hidup berdampingan, tapi punya karakter yang sangat berbeda. Yang pertama adalah otak otomatis. Ini bagian dari diri kita yang bertindak cepat, responsif, sering impulsif, dan sayangnya, jarang banget mikir panjang. Otak ini kayak autopilot bawaan pabrik. Dia ngelakuin hal-hal berdasarkan kebiasaan lama, apa yang udah sering kita ulang, bahkan kalau itu sebenarnya berdampak negatif untuk kita. Nah, yang kedua adalah otak sadar. Ini bagian otak yang bisa menganalisis, mempertimbangkan akibat, belajar dari pengalaman, dan bilang ke kita, jangan scroll TikTok terus dong. Kamu tuh harus tidur sekarang. Tapi masalahnya, dalam kehidupan sehari-hari, otak otomatis ini sering banget lebih dulu ambil alih sebelum otak sadar sempat bicara. Dan inilah kenapa, meskipun kita udah tahu banget mana yang benar, mana yang salah, kita tetap sering ngelakuin hal-hal yang justru berlawanan dengan niat kita sendiri. Kita kayak nonton diri kita salah jalan, tapi nggak bisa berhenti. Richard O'Connor dengan sangat jelas bilang, kesadaran itu penting, tapi nggak pernah cukup. Karena sadar kamu sering menunda pekerjaan, nggak otomatis bikin kamu jadi rajin. Kenapa? Karena otak kita, terutama bagian yang otomatis tadi, nggak bekerja berdasarkan kesadaran atau logika. Dia bekerja berdasarkan pola, kebiasaan, dan pengulangan. Jalur saraf kita udah terbentuk berdasarkan kebiasaan lama. Dan itu yang bikin kita secara otomatis kembali ke pola lama, yang sebenarnya udah kita tahu, merugikan. Richard menekankan bahwa seperti halnya otot tubuh yang butuh latihan rutin biar kuat, otak kita juga butuh latihan mental harian biar bisa keluar dari pola pikir dan perilaku otomatis yang udah terbentuk bertahun-tahun. Kita bisa mulai dari hal sederhana, menulis jurnal setiap pagi untuk menyadari pola pikir yang sedang kita bawa. Latihan mindfulness 10 menit per hari buat memperkuat kesadaran kita atas momen sekarang. Atau sekadar refleksi sebelum tidur tentang keputusan kecil yang kita ambil hari itu. Hal-hal kecil itulah yang membuat otak kita secara perlahan membentuk jalur saraf baru. Kita sedang mengajar otak kita supaya nggak langsung bereaksi secara otomatis, tapi belajar merespons dengan sadar. Richard O'Connor bilang, bahwa yang bikin kita bisa benar-benar berubah dan bertahan bukan motivasi, tapi struktur. Karena motivasi itu sifatnya seperti cuaca. Kadang muncul cerah, kadang mendung, kadang hilang total tanpa kabar. Dan kalau kamu terlalu bergantung sama motivasi buat berubah, maka saat motivasi itu nggak datang, kamu akan kembali ke kebiasaan lama. Sedangkan struktur itu bisa berupa hal-hal sederhana tapi konsisten. Seperti punya rutinitas pagi yang bikin kamu langsung masuk ke mode fokus, punya jam tidur dan bangun yang stabil, membatasi waktu main gadget dengan alarm, atau punya seseorang yang bisa cek progres kamu seminggu sekali. Kalau ada satu hal besar yang bisa kita ambil dari buku Rewire, itu adalah kenyataan bahwa kita bukan gagal karena kurang niat, bukan malas karena kurang motivasi, dan bukan rusak karena sering mengulang kesalahan yang sama. Tapi karena otak kita, secara biologis, sudah terbiasa dengan pola lama yang otomatis dan sulit dihentikan tanpa latihan ulang. Jadi, bukan cuma paham secara teori, tapi juga bertindak secara konsisten, pelan-pelan, dengan struktur, dengan kesadaran, dan dengan rasa sayang ke diri sendiri. Karena perubahan itu bukan soal jadi hebat dalam sehari, tapi soal jadi lebih sadar dari kemarin. Kalau kamu suka insight kayak gini, jangan lupa klik like, share video ini ke temanmu yang lagi butuh perubahan, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten-konten mendalam lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat,
Versi terbaik dari dirimu itu bukan yang sempurna, tapi yang terus belajar dan bergerak.